Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, seperti yang kita lihat, ini adalah penampakan warung sembako aku di rumah. Dan di sini aku mau ngasih tahu gimana sih cara aku menentukan harga barang. Karena kemarin sempat ada yang nanya, ada yang komen di channel aku. Di situ ada yang nanya, next video tolong kasih tahu gimana cara menentukan harga barang. Nah, sebelum aku kasih tahu gimana cara aku menentukan harga barang, aku mau ngasih tahu sedikit bahwasannya setiap warung sembako atau toko sembako di setiap tempat itu berbeda-beda harganya ya teman-teman. Tapi aku tekankan lagi di sini, untuk bisnis sembako itu kebanyakan rata-rata harga itu sama ya teman-teman. Kebanyakan rata-rata itu harganya sama, mungkin bedanya sedikit, beda 100 atau 200 rupiah. Tapi kalau kalau udah di tempat kalian atau di desa kalian banyak yang punya usaha sembako, walaupun selisih 100 rupiah atau 200 rupiah itu menjadi menjadi senjata persaingan antara toko yang satu dengan toko yang lain. Tapi di sini aku nggak terlalu memikirkan atau nggak terlalu dipikirin ya kalau masalah harga. Yang penting di sini saya nggak terlalu banyak mengambil laba, dan aku mengambil laba itu rata-rata itu sama, dan semua itu rata-rata 10% dari harga grosir. Sampai saat ini bisnis sembako menjadi salah satu pilihan menarik untuk diangkat menjadi peluang bisnis di kalangan masyarakat. Untuk bisnis sembako sendiri itu selalu ada aja ya orang yang beli tiap hari, karena emang kebutuhan sehari-hari. Jadi apalagi di saat pandemi seperti ini ya teman-teman, peluang bisnis sembako itu menjadi salah satu pilihan warga masyarakat untuk menjadi sumber penghasilan harian. Jadi usaha sembako itu nggak butuh modal banyak sebenarnya, modal dikit nanti bisa diputar, dan juga akan menjadi tokonya akan terisi sendiri-sendiri. Yang penting kita bisa mengatur uangnya. Nah, sekarang waktunya aku ngasih tahu gimana cara aku menentukan harga barang. Jadi di sini biasanya untuk menentukan harga barang, aku biasanya lihat dulu harga grosirnya berapa, kemudian misalkan harga modal. Nah, harga modal itu nanti aku kalikan persentase laba yang aku inginkan, kemudian aku bagi dengan 100 dengan persentase. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya teman-teman, PR sama dengan M kali P dibagi 100. Keterangan di situ PR itu profit yaitu keuntungan yang kita inginkan dalam rupiah. Misalnya menentukan harga kecap, harga modal 1.250, laba yang kita inginkan tentukan 20%. Jadi masukkan aja di rumus itu, akan ketemu hasilnya. Labanya itu 250 tadi ya teman-teman, sesuai rumus. Dan kalau kita ditambah dengan harga modal, harga jual idealnya itu menjadi 1.500 rupiah. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman rumus aku. Dan untuk untuk harga barang yang lain itu biasanya tergantung, dan kita harus menyesuaikan
mempertimbangkan jenis barang ya teman-teman. Biasanya di sini untuk barang yang cepat laku, aku biasanya ambil keuntungan itu maksimal 10%, sedangkan untuk barang yang agak lama, maksudnya lakunya agak lama dan enggak begitu cepet, itu biasanya aku ambil laba 20 sampai 2,25%. Nah, secara global sih seperti itu. Dan juga biasanya kalau kita lagi order barang itu ada juga yang harganya sudah tertera di kemasan. Nah, itu kita sudah nggak perlu repot-repot untuk menghitung berapa laba yang kita inginkan, karena di kemasan barangnya sudah tercantum harga jual. Misalkan di sini adalah sabun cuci, maksudnya sabun cuci piring. Di situ aku ada Mama Lemon, di situ sudah tertera harganya di kemasan, itu harganya 1.000. Nah, itu sebenarnya harga grosirnya itu cuman berapa ya? Kalau nggak salah 850 rupiah. Dan itu laba yang aku dapatkan tuh 150. Ya begitu emang apa ya, kalau usaha sembako untuk barang-barang kecil itu biasanya labanya sih sedikit banget. Jadi kalau kita syukuri, insya Allah sedikit lama-lama jadi bukit ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah gambaran aku gimana cara aku menentukan harga barang. Dan aku juga mau ngasih tahu, biasanya aku kalau mau menentukan harga barang untuk barang yang gede-gede, misalkan dalam kardus, misalkan jual dalam bentuk karton, itu biasanya laba ambil 1.000 rupiah. Kalau untuk yang lain itu rata-rata di bawah 1.000 rupiah ya teman-teman, kecuali rokok. Nah, kalau rokok di situ modalnya gede, jadi labanya itu aku maksimal tuh mungkin 1.000. Jadi nggak lebih dari itu, nggak kurang dari itulah ya teman-teman. Wajar lah karena modalnya gede banget kalau rokok. Nah, seperti ini nih penampakannya untuk barang yang kemasannya itu sudah tertera harga jual, seperti sabun cuci. Di situ ada Mama Lemon yang harga jualnya 4.000, kemudian ada yang harganya 2.000, kemudian Soklinantai di situ juga ada harga jualnya di kemasan, di situ harga 1.000. Nah, semoga apa yang aku share, apa yang aku jelaskan bisa dimengerti ya teman-teman. Untuk yang bertanya juga semoga dimengerti. Jadi kalau punya usaha sembako seperti ini, kita harus benar-benar sabar, ulet, jujur, dan rajin ya teman-teman. Karena apa ya, kalau kita nggak rajin, kemudian kita nggak jujur, kita nggak nggak telaten, nggak sabar, maka yang timbul kita akan bosan, kita akan jenuh, dan kita akan merasa mudah menyerah gitu ya teman-teman. Jadi tetap semangat, jangan lupa disyukuri, dinikmati. Kalau kita cinta dengan pekerjaan kita, maka kita akan senang untuk melaksanakan atau mengerjakannya. Seperti saya di sini. Emang sih awalnya aku kurang tahu, kurang paham dengan usaha sembako seperti ini, tapi lambat laun aku jadi tahu. Aku baca-baca buku, baca-baca di sosial media, dan pada akhirnya lambat laun aku jadi tahu cara berjualan, kemudian cara menentukan harga, dan juga gimana cara penataan barang, kemudian menentukan waktu, mengatur waktu antara kerja di warung dan juga pekerjaan rumah. Misalkan antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan di toko, itu aku harus, sampai saat ini aku masih terus belajar untuk mengaturnya supaya
waktu istirahat itu tetap ada. Dan juga alhamdulillah di sini aku juga punya pengalaman dulu ya, masih bujang kerja di sebuah pertokoan. Jadi semenjak aku punya toko di rumah, aku terapkan apa yang aku dapat hikmah dari aku bekerja di tempat orang lain. Nah, jadi seperti itulah ya cara penentukan harga barang. Semoga dimengerti, dan untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.